Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran fisika. Dalam pokok bahasan ini, kita akan belajar tentang teori kinetik gas ideal. Jadi, pokok bahasanya kita batasi ya, khusus pada gas ideal saja. Nah, seperti apa gas ideal itu? Gas ideal itu memiliki sifat-sifat berikut. Jadi, terdiri atas banyak molekul. Jadi, molekulnya sangat banyak. Kemudian dia bergerak acak dan patuh pada hukum gerak Newton. Jadi dia akan mengalami arah gerak, punya kecepatan, punya gaya, dan sebagainya. Kemudian karena dia itu bergerak acak, maka akan terjadi tabrakan-tabrakan antar molekulnya. Dan dengan dinding wadahnya, kontainer itu wadahnya. Sifatnya adalah elastik, artinya tidak ada pelepasan energi, sehingga gas itu jika berada di ruang tertutup, dia itu sifat energinya akan selalu konstan. Kemudian antar molekul tidak ada gaya gravitasi. Meskipun molekul-molekul itu punya massa, tapi karena massanya sangat kecil, maka gaya gravitasinya antar molekul ditiadakan. Maka dengan tidak adanya gaya gravitasi, molekul bisa bergerak secara acak. Itu konsepnya. Gaya antar molekul itu hanya muncul pada saat terjadi tabrakan. Jadi pada saat molekulnya bertabrakan, di situ ada gaya sentuh, dan gaya sentuh itu menyebabkan perubahan arah gerak dari molekul. Kemudian semua molekul itu memiliki sifat yang sama, tidak bisa dibedakan satu sama yang lain. Nah, sifat ini sangat dapat kita lihat menggunakan simulasi berikut ini. Pada saat ruangan ini kosong, sekarang kita akan isi ruangannya dengan molekul. Nah, ini molekul gas, butiran-butiran ini. Secara keseluruhan, ruangan ini memiliki massa gas. Nah, ini massa gasnya, atau satu ruangan itu bisa kita timbang. Berapakah massa gasnya? Sedangkan untuk partikel-partikel ini, dia akan memiliki massa partikel. Nanti massa partikel itu simbolnya M0. Ya, nah partikel ini selalu bertabrakan, bergerak acak. Saat mereka bersentuhan, maka di situ muncullah namanya gaya. Ini konsep dari sifat gas ideal tadi. Maka sifat gas ideal tidak dapat dibedakan. Maka tadi yang butiran-butiran tadi nggak bisa dibedakan ya. Apa saja karakteristik yang dimiliki suatu molekul gas? Maka besarannya yang dapat kita lihat adalah kita akan mengenal namanya besaran mol. Mol itu adalah massa gas per massa relatif. Ini di kimia tentu sudah dikenalkan juga. Jadi mol, simbolnya N kecil, satuannya mol. Massa gas dibagi dengan mR-nya. Sedangkan kalau kita ingin menghitung berapa banyak butiran molekulnya, kita pakai persamaan N sama dengan mol dikalikan Na. Na ini bilangan Avogadro. Jadi N besar itu adalah digunakan menghitung berapa banyak molekul. Berapa banyak butiran-butiran tadi itu berapa banyak jumlahnya ya. Maka kalau selanjutnya jika ingin menghitung berapa massa molekulnya, jadi beda ya antara massa molekul dengan massa gas. Jadi kalau massa gas itu adalah massa satu wadah, tapi kalau massa molekul itu massa satu butiran molekul. Maka massanya ya tinggal massa gas satu wadah dibagi dengan ada berapa banyak molekul. Dapat juga disederhanakan menggunakan nilai dari massa relatif dibagi dengan bilangan Avogadro. Satuannya bisa gram, bisa kilogram. Tergantung dari mR-nya ini menggunakan satuan apa. Kalau mR-nya menggunakan kilogram ya tentu M0 kilogram. Atau juga kalau massa gas menggunakan kilogram, maka ya M0 menggunakan satuan kilogram. Jadi satuannya tergantung dari massa gas atau dari mR-nya. Nah ini yang saya katakan tadi, bilangan Avogadro-nya ya. 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel per mol atau molekul per mol. Molekul dan mol itu berbeda. Molekul itu partikelnya, butirannya, mol itu adalah ukuran ya dari banyak zat. Misalnya satu wadah, nah ini ada gas H2. Itu satu wadah ini di dalamnya ada 0,5 kg. Kita ketahui mR-nya gas H2 2 gram per mol. mR-nya. Kalau kita akan menghitung berapa jumlah molnya, maka
massa gas dibagi dengan mR. Karena mR-nya satuannya gram, maka massa gas pun juga kita gunakan satuan gram. Ini kalau dalam gram ada 500. Maka mendapatkan di dalamnya ini ada banyak mol sebesar 250 mol. Ukuran zat ya 250 mol. Ada berapa banyak butiran partikel? Kita hitung menggunakan N ini. N sama dengan N dikalikan bilangan Avogadro. Maka 250 dikalikan tetapannya mendapatkan ada sekian banyak molekul. 1,505 kali 10 pangkat 26 molekul. Butiran partikelnya ada sekian. Ya, 10 pangkat 26 itu sangat banyak sekali. Berikutnya, sekarang berapakah massa untuk setiap molekulnya? Nah, kalau massa gasnya 0,5 kg. Nah, sekarang dari molekul ini, satu butir molekul itu massanya berapa? Kita bisa menggunakan persamaan ini. mR per Na. Karena ini menggunakan satuan gram, ini satuannya gram, maka hitungan kita pun juga mendapatkan satuan gram. Jadi setiap partikelnya itu punya massa 3,3 kali 10⁻²4 gram. Jadi inilah bagaimana kita melihat karakteristik dari suatu gas ideal.